나한테도 이런 일이 있구나. Seorang pria bernama Changsu mengalami kesulitan dalam karier maupun kehidupan cintanya. Suatu hari, Changsu menerima sebuah parfum dari seseorang misterius. Ketika digunakan, aroma parfum itu mampu memikat semua wanita, termasuk seorang wanita cantik bernama Ahra yang sangat dikagumi Changsu. Apakah Ahra terpikat oleh aroma parfum atau memang tertarik padanya? Bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Sediakan cemilanmu, nyalakan udutmu, paskan posisi rebahanmu, dan sebaik-baiknya tangan adalah yang berada di atas. Oleh sebab itu, saya siapkan link Saweria di deskripsi untuk support saya agar tetap bisa ngopi sambil beli gorengan di warung Cak Gondrong. Segitu saja, dan langsung menuju ke alur ceritanya. Sebuah bunga legendaris berhasil ditemukan, dan akhirnya seorang ilmuwan menggunakan sari bunga tersebut sebagai bahan pembuatan parfum dengan khasiat yang paling diimpikan banyak orang. Di suatu tempat, seorang pria bernama Changsu terburu-buru pergi bekerja karena pagi itu ia terlambat bangun. Dilihat dari penampilannya, Changsu tampak seperti pria lugu yang hidupnya penuh kesulitan. Namun, karena tidak tega melihat orang lain kesusahan, Changsu selalu menyempatkan diri membantu orang-orang di sekitarnya, meskipun ia sendiri sedang dikejar waktu. Untungnya, sopir bus yang kasihan padanya masih memberi kesempatan kepada Changsu untuk naik. Selain karena terlambat, ada alasan lain mengapa Changsu selalu menaiki bus di jam dan halte yang sama, yaitu demi bisa melihat wanita yang paling dikaguminya, Ahra. Setiap kali melihat Ahra, Changsu merasa mendapat harapan dan semangat untuk menjalani hidup. Namun, Changsu sadar bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan, sehingga merasa tidak pantas untuk menyapa, apalagi mendekati wanita pujaan hatinya itu. Meski hanya dapat memandang Ahra dalam diam, hal itu sudah membuatnya senang. Beruntung, Changsu tiba tepat waktu di kantor. Ia bekerja di bagian pemasaran di sebuah dealer mobil. Akan tetapi, bosnya memarahi Changsu karena penampilannya selalu berantakan setiap kali datang ke kantor. Di tempat kerjanya, Changsu memiliki seorang sahabat bernama Jungil yang mengetahui alasan Changsu terlambat. Jungil menyarankan agar Changsu memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada wanita yang disukainya. Sebab, jika terus dipendam tanpa kepastian, Changsu hanya akan merasa menderita. 이 사랑은 말이야 끝없는 도전이구만. 이 유튜브 보다가 연애 마스터한 이 형이 프로의 시범을. Di sisi lain, Ahra sedang membahas masalah percintaannya dengan sahabatnya, Enhi. Rupanya, Ahra tidak memiliki pasangan dan sudah lama menjomblo, sekitar 5 tahun. Enhi heran kenapa Ahra selalu saja pesimis dalam hal percintaan. Bagi Ahra, menjalin hubungan dengan seseorang sangatlah membosankan, dan ia belum menemukan orang yang dapat membuatnya bahagia. Sewaktu mengunjungi sebuah kafe, Ahra secara kebetulan bertemu dengan mantan kekasihnya, James. Meski James berusaha mengajak berbicara, Ahra yang pernah dikecewakan merasa risih saat berbincang dengannya, karena James terlihat berusaha menarik perhatiannya kembali. Di sisi lain, Changsu pergi ke toko pakaian di mall untuk membeli setelan kerja yang baru. Hal ini ia lakukan karena desakan bosnya yang ingin agar Changsu memperbaiki penampilannya. Awalnya, Changsu dihampiri oleh pelayan toko yang mengira ia tak mampu membeli. Tidak terima diremehkan, Changsu mencoba menanyakan harga beberapa setelan yang ternyata sangat mahal, di luar kemampuannya. Karena merasa terbebani, Changsu berniat pergi. Namun, gantungan kunci di tasnya tersangkut pada jas termahal di toko tersebut, yang menyebabkan lengan jas itu sobek. Mau tidak mau, Changsu harus bertanggung jawab dan membayar jas tersebut. Hari itu benar-benar terasa sial baginya, karena ia harus membayar jas mahal yang robek dengan semua tabungannya, hingga ia tak memiliki uang lagi untuk membeli celana.
Malam itu, setelah pulang kerja, Ahra langsung pulang ke rumahnya. Melihat ibu dan adiknya yang hanya bersenang-senang cukup membuat Ahra kesal, karena selama ini hanya ia yang bekerja keras. Sementara keluarganya hanya menghabiskan uang yang ia berikan untuk berbelanja barang-barang yang tidak penting. Bahkan, ibunya sampai meminta Ahra untuk membelikan mobil bagi adiknya, meskipun mereka hanya hidup pas-pasan. 스타는 그래야 돼. 당연하지. 하는데 고생한다 한마디 해주면 어디가 덧나? 그건 방금까지 야근하... Di tempat lain, Changsu yang baru pulang dalam keadaan mabuk tiba-tiba dihampiri oleh seseorang misterius. Orang tersebut menjatuhkan beberapa botol parfum dan meminta bantuan Changsu untuk mengambilkannya. Saat Changsu mengambil salah satu botol parfum yang tampak bersinar, orang itu justru memberikannya secara cuma-cuma. Karena sedang mabuk, Changsu tidak mengingat apa yang terjadi setelahnya. Keesokan paginya, ketika bangun, Changsu sudah berada di kamarnya. Ia buru-buru bersiap-siap untuk pergi kerja karena hampir terlambat. Namun, perhatiannya tertuju pada botol parfum yang ada di tasnya. Changsu sadar bahwa kejadian semalam bukanlah mimpi. Tanpa berpikir panjang, ia mengenakan parfum tersebut dan merasakan sesuatu yang aneh. Dalam perjalanan menuju halte, setiap wanita yang dilewatinya tiba-tiba terpikat padanya. Changsu pun bingung mengapa wanita-wanita yang berpapasan dengannya menjadi tertarik, bahkan jumlah mereka semakin banyak. Bahkan nenek-nenek yang dikenalnya ikut terpikat, sehingga menimbulkan keributan di dalam bus. Hal ini membuat Ahra, yang baru saja naik, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Secara ajaib, Ahra mendadak terpesona pada Changsu. Ia tidak mengerti mengapa jantungnya terasa berdebar-debar, dan baru kali ini Ahra merasakannya terhadap seseorang. 뭐지? Changsu mulai menyadari bahwa semua keanehan ini terjadi setelah ia menggunakan parfum yang diberikan oleh seseorang misterius. Karena penasaran, saat pulang Changsu pun berniat memakai parfum itu lagi. Di dalam mall, ia pergi ke toko pakaian dan bertemu dengan pelayan toko yang kemarin. Awalnya, pelayan itu masih bersikap jutek, namun setelah Changsu menyemprotkan parfum itu ke tubuhnya, secara ajaib pelayan toko itu langsung terpikat oleh Changsu. Begitu juga dengan semua pengunjung wanita di sana, yang tiba-tiba berebut ingin memeluk dan mengejar Changsu, seakan mereka semua haus akan cinta. Secara kebetulan, Changsu bertemu dengan Ahra lagi. Melihat Changsu diburu para wanita, Ahra pun berniat membantunya dengan mengajaknya ke tempat sepi untuk bersembunyi. Namun, yang terjadi justru membuat jantung Ahra kembali berdebar-debar. Dan ia mulai turut merasakan efek dari parfum ajaib yang dikenakan Changsu. Ahra tak bisa mengendalikan hasratnya dan akhirnya mencium Changsu. Saat tersadar, Ahra tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ia meminta maaf agar Changsu tidak salah paham, lalu pergi dalam keadaan panik. Di kantor, Ahra tetap tidak bisa tenang. Ia tidak mengerti mengapa dirinya tiba-tiba mencium pria yang bahkan belum dikenalnya. Ia menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, Enhi, yang awalnya tidak percaya bahwa Ahra yang katanya enggan berkencan, justru malah agresif mencium pria asing. 걔가 너한테 했어. 네가? Di sisi lain, Changsu pun tak bisa melupakan ciuman dari wanita yang sangat ia kagumi. Malam itu, sepulang kerja, Changsu bersama sahabat dan bosnya makan malam di sebuah restoran. Ternyata, secara kebetulan, Ahra dan Enhi juga berada di tempat yang sama. Ahra terkejut melihat Changsu di meja sebelah dan ingin memberi kode pada Enhi, tetapi sahabatnya malah antusias ingin tahu siapa pria itu. Perhatian Changsu pun tertuju pada Ahra. 어디가 있어? 버스 여신? 버스 여신? 그냥? 아, 씨발, 존나 이뻐. Saat Ahra hendak pulang, Changsu memutuskan untuk mengikutinya karena khawatir
melihat Ahra yang mabuk berat. Changsu sempat bertanya-tanya, jika ia tidak menggunakan parfum itu, apakah Ahra tetap akan menyukainya? Ahra yang menyadari kehadiran Changsu, walau dalam keadaan mabuk, penasaran mengapa mereka berdua selalu bertemu. Apakah ini hanya kebetulan ataukah takdir? Changsu, yang tak dapat menjawab, berniat pergi. Namun, Ahra tiba-tiba bertanya, apakah Changsu ingin tidur bersamanya? Dalam kondisi mabuk dan terpengaruh parfum, Ahra tidak sadar dirinya memaksa ikut Changsu. Malam itu, Ahra benar-benar menginap di kamar Changsu, meskipun tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Saat terbangun, Ahra terkejut melihat Changsu di sebelahnya. Merasa malu, ia berusaha pergi diam-diam. Changsu, yang ternyata tidak tidur semalaman, meminta maaf dan meyakinkan Ahra bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka. Ahra pun pergi tanpa sepatah kata. 제가 진짜 이런 사람은 아닌데요. 일단 제가 무릎이라도 꿇겠습니다. 저기요. Lambat laun, Ahra mulai mengingat apa yang terjadi semalam dan merasa malu terhadap Changsu. Lebih sialnya lagi, mereka kembali bertemu di bus yang sama. Kali ini, Changsu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan memberanikan diri memberikan kartu berisi nomor kontaknya kepada Ahra. Tentang kejadian semalam, Ahra belum menceritakannya kepada Enhi. Namun, malam itu Changsu hampir tak percaya ketika menerima pesan dari Ahra yang mengajaknya bertemu keesokan malam di suatu tempat. Tentu saja Changsu sangat senang, seakan impian yang selama ini ia dambakan bisa terwujud. Sesuai waktu yang dijanjikan, keduanya datang ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Untuk pertama kalinya, mereka berdua saling mengenal lebih dalam. Changsu yang gugup bahkan membuat catatan kecil agar tidak kehabisan bahan obrolan. Tanpa disangka, Changsu langsung mengungkapkan perasaannya yang telah jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Ahra, dan kehadiran Ahra selalu membuat jantungnya berdebar. Ahra yang mendengar pengakuan itu cukup terkejut, karena belum pernah bertemu pria yang begitu terus terang. Meski ini pertama kalinya mereka benar-benar berbicara, Ahra menganggap Changsu sebagai sosok yang unik dan apa adanya. Itulah mengapa ia merasa nyaman dan tertarik pada Changsu. 좋아라. 앞으로는 이름으로 불러줬으면 좋겠어요. Dalam perjalanan pulang, Ahra bahkan tidak malu lagi merangkul tangan Changsu. Satu pesan Ahra, ia berharap bahwa sekarang atau di masa depan, Changsu tetap menyukainya. 이제 들어가죠. Setelah malam itu, mereka resmi berpacaran dan berusaha untuk saling memahami satu sama lain. Pertemuan dengan Changsu telah membuka hati dan pikiran Ahra. Ia jadi mengerti arti penting kebahagiaan, dan Ahra selalu menantikan hari esok untuk bertemu kekasihnya itu lagi. Meskipun penampilannya sederhana dan terkadang bersikap sembrono, Changsu adalah sosok yang sangat perhatian. Bahkan, saat tahu kaki Ahra terluka, ia pergi ke apotek untuk membeli obat, padahal Ahra sendiri tidak merasa terluka. Bersama Changsu, rasa sakit yang dirasakan Ahra seakan sirna. Perhatian kecil inilah yang telah menyentuh perasaan Ahra. Ia sangat bersyukur atas kehadiran Changsu dalam hidupnya. 맡아서줘서 Changsu yang berniat pulang tiba-tiba teringat bahwa sejak malam saat Ahra menginap di rumahnya, ia sebenarnya tidak pernah menggunakan parfum ajaib itu lagi, termasuk di hari mereka resmi berpacaran. Changsu merasa senang karena ini berarti Ahra benar-benar jatuh cinta padanya, bukan karena pengaruh parfum. Namun kebahagiaan mereka mulai terusik saat James, mantan kekasih Ahra, diam-diam mengawasi mereka. Akhirnya terungkap bahwa James sebenarnya adalah seorang ilmuwan yang menciptakan parfum pemikat. Ia jugalah yang menjadikan Changsu sebagai bahan eksperimen.
meskipun ia tidak menyangka bahwa Ahra yang sekarang bersama Changsu adalah orang yang masih ia cintai. James kemudian mendekati Changsu untuk memperingatkan bahwa apa yang didapatkan melalui parfum pemikat tidaklah nyata, dan ia mengaku sebagai pencipta parfum tersebut. 들어오는 마음이 진심이라고 생각해요. 보세요. Setelah pertemuan itu, Changsu menjadi gelisah. Ia terlihat lebih murung dari biasanya karena khawatir akan kehilangan Ahra. Hingga tiba saat di mana Changsu bersama Ahra dan kedua sahabat mereka pergi berkemah selama liburan. Kebetulan, hari itu bertepatan dengan ulang tahun Changsu, dan ia memberikan kalung yang membuat Ahra sangat bahagia. Karena ini adalah pertama kalinya ia berkemah dan mendapatkan hadiah spesial dari orang yang dicintainya. 처음 봤을 땐 상상도 못했는데. 알아요. Keesokan harinya, di meja kerjanya, Ahra menemukan sebuah kotak kado yang, setelah dibuka, berisi parfum. Karena tidak ada nama pengirim, Ahra menghubungi Changsu untuk menanyakan apakah ia yang mengirim parfum tersebut. Tentu saja, Changsu yang mendengar itu tidak tahu apa-apa soal parfum itu, yang justru membuatnya semakin gelisah. Di saat yang bersamaan, mendadak James menghampiri Ahra. Ternyata, dialah yang mengirimkan kado berisi parfum itu. James mengatakan bahwa parfum tersebut hanyalah parfum biasa, sementara parfum yang digunakan Changsu adalah satu-satunya di dunia yang berfungsi memikat seseorang. James mengklaim bahwa perasaan cinta Ahra kepada Changsu sebenarnya disebabkan oleh parfum tersebut, dan baginya sungguh aneh jika wanita cuek seperti Ahra bisa menyukai pria seperti Changsu. Menurut James, ini hanyalah perasaan sesaat, dan Ahra telah salah mengira kalau ia sedang jatuh cinta. Jika Ahra masih penasaran, ia dapat menanyakan langsung kepada Changsu mengenai parfum pemikat tersebut. Ahra akhirnya memutuskan pulang dengan perasaan bimbang tanpa memberi kabar kepada Changsu, yang ternyata menyusulnya ke kantor. Semalaman, ia mengingat-ingat kapan perasaannya mulai berubah, yaitu saat berada di bus ketika bertemu dengan Changsu. Ia seakan tidak bisa mengendalikan diri dan semakin lama tidak dapat lepas dari Changsu. Karena perasaannya yang sedang tidak tenang, Ahra memutuskan untuk tidak menjawab telepon dari Changsu. Hingga suatu hari, Ahra mendatangi tempat tinggal Changsu untuk membawakannya makanan. Ia berusaha bersikap normal, walaupun perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Seusai makan, Ahra ingin agar Changsu mau berterus terang mengenai sesuatu yang mungkin selama ini ia sembunyikan. Sebelum bertemu Changsu, ia tidak bahagia dan tidak tahu apa-apa tentang cinta. Namun saat ia mulai merasakan cinta, ada seseorang yang datang dan memberitahu bahwa semua perasaan itu palsu. Mungkin perasaan Changsu memang nyata, tapi bagaimana dengan perasaan Ahra? Apakah ia benar-benar mencintai Changsu, atau itu karena efek parfum pemikat? Setelah menemukan parfum yang disimpan Changsu, Ahra sangat kecewa karena merasa dipermainkan. Tidak rela membiarkan Ahra pergi, Changsu memutuskan untuk mengikutinya. Namun, Ahra bukan menuju rumahnya, melainkan menuju suatu tempat yang ditunjukkan oleh James. Di sana, Ahra memasuki ruangan tempat James melakukan penelitian. Ahra sangat marah ketika mengetahui bahwa selama ini James ternyata memantau seluruh kehidupannya. Berdasarkan bukti itu, ia menyebut James sebagai penguntit sekaligus psikopat. Tak berapa lama, Changsu juga ikut masuk ke ruangan tersebut. James menjelaskan kepada mereka bahwa fungsi parfum itu sebenarnya bukan untuk membuat seseorang jatuh cinta, tetapi untuk membuat orang lain berpikir bahwa pemakainya adalah cinta pertama mereka. James telah menggunakan beberapa orang sebagai bahan eksperimen. Tetapi, dari sekian banyak parfum, hanya parfum yang digunakan oleh Changsu yang berfungsi. Secara tidak sengaja, Ahra pun terpikat kepada Changsu. Merasa dipermainkan, Changsu yang tersulut emosinya mencoba menyerang James, tapi parfum itu malah direbut. Awalnya, James berniat menggunakan parfum itu untuk dirinya sendiri dengan berpikir dan yakin bahwa dialah cinta pertama Ahra. Namun,
Ternyata Ahra tidak pernah benar-benar mencintai seseorang sebelum bertemu dengan Changsu, sehingga wajah James yang dilihat Ahra justru berubah menjadi wajah Changsu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Changsu adalah cinta pertama Ahra yang sesungguhnya, dan parfum itu hanya memberikan efek yang memperkuat hasrat terpendam dalam diri Ahra, membuatnya semakin menyukai Changsu. Melihat James yang lengah, Changsu tidak menyerah dan terus melawan pria itu hingga mengakibatkan botol parfum terlepas dari tangan James. Di saat itulah Ahra memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan botol parfum tersebut. Hal ini menyebabkan James frustrasi, kehilangan satu-satunya parfum yang merupakan sampel terakhir dan terbukti berfungsi. Setelah berhasil menyusul Ahra, Changsu pun menjelaskan semuanya, bahwa perasaan dan segala yang ia lakukan kepada Ahra benar-benar tulus. Akan tetapi, semua kepalsuan dan kebohongan ini sudah membuat Ahra merasa terhina. Di kamarnya, Ahra mengingat kembali momen-momen indah yang pernah ia lalui bersama Changsu. Jika memang ini hanyalah efek dari parfum pemikat, mengapa dadanya terasa sesak ketika memikirkan Changsu, dan mengapa perasaan cintanya tidak berkurang sedikit pun? Sejak hari itu, keduanya memutuskan berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Waktu yang lama berlalu telah mendewasakan mereka. Ahra yang dulunya tidak akur dengan ibu dan adiknya, kini mulai bisa saling menerima dan mendukung satu sama lain. Sedangkan Changsu, sedikit demi sedikit, ia akhirnya mampu memperbaiki penampilan serta sikapnya, yang berdampak besar pada kariernya hingga ia dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Sejak naik jabatan, sebenarnya Changsu sudah bisa membeli mobil sendiri. Tapi entah mengapa, pada hari itu ia hanya ingin mengenang kehidupannya yang dulu, berangkat kerja dengan berjalan kaki, sambil menyapa orang-orang yang dulu sering ia bantu, termasuk menaiki bus, di tempat dan waktu yang biasa. Bagi Changsu, momen ini penuh nostalgia dan sedikit menyakitkan karena ia masih merindukan Ahra. Sewaktu bus tiba di halte berikutnya, entah kebetulan atau karena takdir, Ahra yang sudah lama tak ditemuinya terlihat memasuki bus. Hal itu sangat membuat Changsu takjub, apalagi Ahra masih mengenakan kalung yang pernah dihadiahkan oleh Changsu. Ada satu fakta yang belum pernah diceritakan Ahra kepada Changsu dahulu. Sebenarnya, Ahra adalah orang pertama yang memperhatikan tingkah laku Changsu ketika mereka sering menunggu bus di halte yang sama. Sejak saat itu, tanpa disadari, Ahra sudah mulai tertarik kepada Changsu yang dianggapnya unik dan apa adanya. Waktu sama sekali tak mampu mengubah kenyataan bahwa sesungguhnya mereka saling mencintai, dan perasaan itu nyata, bukan karena pengaruh parfum atau hal lainnya. Mungkin saat itu keduanya sama-sama belum mengerti mengapa takdir selalu menuntun mereka untuk bertemu. Ada yang percaya pada takdir, dan ada yang percaya pada usaha. Namun, percayalah bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ciptakan. Takdir mungkin menentukan siapa yang kita temui dalam hidup, tetapi hanya kita yang dapat memutuskan siapa yang akan tetap tinggal. Sekian dulu dari saya, kami segenap tim Bahas Film pamit, kurang lebihnya kita mohon maaf. Dan dadah! I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. For the special touch you give,